Oke, halo Bro Rian. Halo, halo Bro Denis. Ya luar biasa akhirnya kita ketemu ya. Iya, Kemarin soalnya gua COVID kan, jadi nggak bisa ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita bisa iya jadi ngobrol-ngobrol sekarang. reschedule. Ya, gimana kabar hari ini? Baik, baik. Oke, kita hari ini gue pengen nanya-nanya nih. Gue sebagai pemula nih, gak ngerti Nggak apa-apa nanya aja. cryptocurrency. Pengen nanya-nanya sama yang pro lah. Ya. Aduh, belum pro gua. Tahun 2021 kan kita bukan gua maksudnya cuan lumayan banyak dari kripto kan, juga nanya-nanya sama lu kan koin-koinnya, Iya. selain di luar dari Bitcoin sama ETH ya. Lu explore lumayan banyak. Gua pengen nanya dari awal dulu sih, basic. Bener-bener back to basic ya. Kalau misalnya ngomongin trading kan beda konsep ya. Ya trading kita kan baik misalnya di gold, di stock market, forex kan kita Forex, lihat ya. secara technical analysis dan lain-lain. Tapi kalau kita ngomongin investing kan, kita apa nih yang kita beli? Hmm, Setuju ya? iya. Apa yang kita beli gitu kan? Ada produknya lah. Oke. Langsung deh, gue pengen nanya. Kita beli saham, Heeh. kepemilikan perusahaan dong. Misalnya BBCA. Simple ya. Simple, simple. Kita beli Bitcoin. Apa yang kita beli sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau misalnya lu beli Bitcoin nih, lu nggak ada pegang fisiknya, lu juga nggak ada pegang Iya. buktinya, nggak ada buktinya. Jadi sebenarnya cryptocurrency itu dia kayak ledger atau enggak kayak tata buku lah kalau lu tahu. Oke. Kayak misalnya nih, ntar satu perusahaan nih, misalnya perusahaan, let's say perusahaannya namanya Bitcoin. Nah, ada uang masuk itu nanti dicatat, uang masuk dari si A. Nah, di si Bitcoin ini nanti kelihatan nih, A itu ada uang masuk ke sekitaran koneksi si Bitcoinnya. Berarti ntar ke record nih, si A Oke. itu ada eh, dia ada value berapa di dalam network si Bitcoinnya. Nah, itu ntar jadi diceknya di situ, di wallet. Misalnya masuk uang 20 juta, 40 Mm-mm. juta gitu. Itu semuanya ada, ke-track. Iya, ke-track. Oke. Ke-track dari awal mulai walletnya itu dibuat. Nah, jadi kalau misalnya kita mau beli saham kan biasa perlu akun sekuritas, Ya, perlu benar. SID. Nah, kalau di cryptocurrency ini kita perlunya itu yang namanya wallet. Nah, jadi kalau kita mau beli cryptocurrency, mau ETH, Bitcoin, atau yang gede lagi apa, Binance gitu Ya. ya. Nah, itu tetap perlu wallet. Jadi, wallet itu kayak titik entry lu lah ke si network-network cryptocurrency ini. Jadi, setiap Oke. cryptocurrency itu networknya beda-beda, nggak cuma satu. Kayak si Bitcoin ada networknya sendiri, Oke. Ethereum ada networknya sendiri, Binance ada networknya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, yang kita punya adalah bukan kepemilikan langsung. Oke. Misalnya, kalau rumah kan, oh kita lihat nih, ada produk Ada rumahnya. rumahnya, ada sertifikatnya rumahnya. Iya, Ya. kalau cryptocurrency kita cuma ngeliat dari kayak struk nih. Misalnya struk belanja, gue belanja di Alfamart, gue beli minyak goreng deh. Ya. Berarti gue punya minyak goreng satu nih. Lagi nggak ada di Alfamart kan, nih kosong oh iya, bro. lagi kosong. Iya. Mahal harganya. Contohnya, oke, contoh yang lebih gampang lah, es krim lah. Oke. Nggak mungkin kosong tuh Iya. es krim. Nah, misalnya kan kita punya es krim nih. Di struk itu namanya di networknya itu semacam struk lah. Contoh gampangnya semacam struk. Nah, di struk itu ada tulisan misalnya beli satu es krim seharga 9.000. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di cryptocurrency, contohnya kayak Bitcoin gitu, nanti ada struknya contoh bener. Ada es krim, tapi punya siapa? Es krim punya Rian, harganya Oh, I 9.000. see. Jadi bener-bener jelas banget ya datanya Iya, semua ya. iya, jadi kita nggak megang, tapi ada datanya. Oke. Kita nggak megang fisiknya, kita nggak megang digitalnya, tapi ada datanya Oke. di dalam si networknya Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita mau cek ke walletnya nanti cek struknya itu sendiri. Jadi dia ngecek struk, habis ngecek struk nih, ada namanya es krim milik Rian, harganya 9.000. Oke. Nah, nanti yang di walletnya ditampilin kayak gitu. Jadi kita nggak transaksi digital, kita nggak transaksi secara fisikal, tapi kita transaksinya tuh cuma dari bukti transaksi sebelumnya kayak gitu. Itu namanya I see. namanya digital ledger. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal investment ya, kita Mm-mm. kita invest di instrumen apapun, kan kita ngomongin ada kenaikan atau penurunan harga. Mm-mm. Benar ya? Misalnya simpelnya kita beli 10 juta naik jadi 20%, jadi 12 juta kita untung 2 juta. Ya. Nah, kalau kita ngomongin di saham itu kan otomatis bisa naik harganya ketika demand-nya besar. Mm-mm. Demand itu kan muncul akibat dari misalnya perusahaan tersebut dalam jangka long term ya. Misalnya Ya. perusahaan itu bagus, kinerjanya membaik ya. Misalnya contoh perusahaan yang memang bagus secara fundamental, dia bisa dapetin laba, revenue, habis itu dia Laba bisa yang makin growth naik lah, ya growth, segala ya, macam. ada growth-nya. Jadi makin bagus harga sahamnya juga makin naik, makin banyak diminati. Mm. Nah, kalau Bitcoin, apa yang membuat harga Bitcoin? Nah, dari waktu itu misalnya ya, kita waktu itu masih SMA gitu kan. Ya. Bitcoin harganya waktu itu pas masuk kuliah deh, yang nggak usah terlalu jauh gitu kan. Harganya 40 juta gitu.
Bisa naik itu sampai 500 juta gitu. Apa yang menyebabkan bisa naik sangat signifikan? Itu dalam cuma waktu kurun berapa lama gitu kan? Cuma sebentar lah. 3 tahun 4 tahun kan sebentar ya kan? Bentar, bisa beker banyak banget itu lah. Iya. Nah, sebenarnya ini balik lagi ke pandangan masing-masing sih. Sebenarnya banyak point of view-nya, jadi nggak bisa kita determine langsung dia tuh naiknya dari mana. Nah, cuma kalau menurut gua, jadi si Bitcoin ini tuh banyak kegunaan. Jadi sebagai contoh lainnya kayak OVO, GoPay, dulu kan nggak ada tuh. Nah, si Bitcoin ini hampir sama seperti OVO dan GoPay, tapi pembayarannya kita nggak scan QR. Kita kasih 32 digit angka lah. Oke. Sebagai alamat walletnya. Yang tadi kalau misalnya kita mau jual beli angka semua itu angka. Ya. Angka sama huruf. Angka okay, huruf ya. Nah, jadi karena semakin banyak orang butuh itu, karena misalnya, let's say gini deh. Kalau misalnya gue di Indonesia, gue mau bayar lu nih, misalnya lu tinggal di Rusia deh. Nah, itu kan ada susah tuh. Apalagi lagi perang ya. Apalagi lagi perang. Terus ada mata uangnya berubah-berubah terus. Nah, cara paling gampang ya pakai Bitcoin. Coba nih misalnya lu mau transfer dalam jumlah besar deh, 500 juta rupiah dari IDR terus ke luar negeri, ke Rusia. Nah, itu biasa ada transaksi banyak macam lah. Repot ya. Repot. Nggak bisa langsung sampai lagi kan. Dan itu nggak nyampe zrup 5 detik atau 10 detik nyampe. Nah, sedangkan kalau lu pakai Bitcoin, itu zrup langsung nyampe. Oke. Kurang dari 10 detik. Nah, biayanya? Biayanya itu juga jauh lebih murah kalau di zaman dulu. Nah, di zaman dulu, kalau misalnya Bitcoin harganya, let's say di 100 ribu lah. 100 ribu rupiah ya. Nah, dia kan bayarnya pakai in Bitcoin juga. Misalnya transfer 100 Bitcoin, fee-nya 0,1 Bitcoin. Jauh lebih murah. Cuman 10 ribu tuh 0,1 ya. Kalau sekarang 0,1 Bitcoin 50 juta. Kita transfer 100 Bitcoin dengan fee 0,1 ya tetap mahal. Gitu. Karena Bitcoinnya harganya udah tinggi. Iya, nah makanya itu salah satu problematika juga di cryptocurrency. Jadi harga fee-nya cenderung scaling sama harga koin itu juga. Oke. Gitu. Nah, tapi ngomongin cryptocurrency itu kan bukan cuma Bitcoin ya. Kalau Bitcoin mungkin semua orang tahu gitu ya. Ada banyak ya. Ada banyak. Betul. Bitcoin, ETH mungkin semua orang tahu lah ya. Ini masalahnya kalau kita ngomongin, kita buka exchanger crypto ya misalnya, itu koin ada banyak banget, banyak macam. Banyak, iya. Dari yang misalnya baru ya kan, yang baru jelas. Muncul, terus ada juga yang rug pull ya. Iya. Itu gimana caranya kita? Apakah kita cuma boleh beli Bitcoin? Apa kita boleh beli koin-koin lain yang mungkin nggak terkenal gitu? Oke. Jadi contoh gampangnya gini deh. Sama juga kayak saham. Mau di Bursa Amrik, yang paling gede apa sih?